Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, kamu hanya bisa menangis saat mendengar berita penting ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Devil, Four of Cup, ada Ten of Swords, Strength, dan di sini juga ada Knight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Devil. Saya merasakan ini tentang godaan ya, tentang godaan, tentang seseorang yang tergoda. Ini bisa tentang sebuah pengkhianatan, sebuah kebohongan yang terjadi dalam hidup kamu, entah itu dalam sebuah hubungan atau bisa dalam sebuah pertemanan atau partner dalam usaha. Artinya di sini ini tentang sesuatu hal yang bikin kamu kecewa. Atau di sini ya kamu hanya bisa menangis saat mendengar berita tentang kebohongan, tentang sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Oke. Ini bisa tentang sesuatu hal yang sudah berlalu dalam kehidupan kamu atau saat ini sedang kamu jalani dan berharap semoga untuk kedepannya ini tidak terjadi. Oke, saya melihat di sini semakin ada ya, kayak semakin bahagia, kayak hubungan kamu atau hidup kamu itu semakin naik. Itu ujian, cobaan, godaan itu juga akan semakin kuat. Oke, di sini ada The Devil. Jadi ada juga sebagian kamu yang memang terperangkap dalam godaan tersebut. Pasangan kamu yang tidak bisa menjaga komitmen, pasangan kamu yang tidak bisa menjaga hati dan pikirannya untuk tetap setia. Oke, karena mungkin ada kejenuhan atau apalah ya alasannya yang ya artinya dia melakukan itu dengan sadar ya. Di saat seseorang melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan, artinya dia melakukan itu dengan sadar. Artinya dia benar-benar mengkhianati komitmen yang sudah dia buat dengan kamu. Itu ya, The Devil di sini artinya godaan. Ya, semakin naik kehidupan kamu, itu godaannya juga akan semakin banyak. Oke, ini tidak hanya godaan tentang orang ketiga ya. Di sini juga tentang ego juga bisa di sini. Ini saya kaitkan dengan hubungan ya. Tapi bisa juga dengan karir atau pekerjaan yang kayak ada persaingan yang tidak sehat ya. Ada yang kayak menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai sesuatu hal. Ada yang kayak ingin menjatuhkan kamu juga. Artinya ini tentang sesuatu hal yang mengecewakan kamu.
Oke, yang bikin kamu kecewa, bikin kamu nangis, bikin kamu nggak nyangka. Ya dalam hidup inilah kadang ada hal-hal yang mengejutkan, ada hal-hal yang terkadang di luar ekspektasi. Terkadang kamu sudah berusaha untuk menjaga, melindungi, tapi ada aja yang terjadi yang bikin kamu sedih. Oke, di sini ada the devil, dan semoga ini untuk kedepannya tidak terjadi ya. Di sini ada Four of Cup. Saya melihat di sini kamu sudah berusaha untuk lebih tegar ya, untuk lebih tenang, untuk lebih bisa kayak udah nerima gitu ya, udah lebih menerima tentang sesuatu hal yang memang kayak sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Bisa tentang ada sebagian kamu yang memang berpisah karena sebuah pengkhianatan, ada juga sebagian kamu yang masih bertahan karena tentunya banyak alasan ya. Tapi apapun yang kamu pilih dan yang kamu putuskan, entah itu bertahan atau melepaskan, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena kembali lagi, kamu yang paling tahu, kamu yang paling mengerti apa yang bikin kamu bahagia dan apa yang tidak. Saya melihat di sini kamu sudah cukup tenang untuk bisa menghadapi semua itu ya. Atau di sini kamu mencoba untuk memberikan maaf terhadap seseorang yang bikin salah sama kamu, atau memberikan kesempatan untuk seseorang yang udah nyakitin perasaan kamu. Itu pastinya kamu punya alasan ya. Jadi yang terpenting itu kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Saya melihat kamu cukup tenang ya, cukup memiliki ketenangan untuk bisa menghadapi semua ini. Tidak mau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, penuh dengan pertimbangan, lebih bijak dan lebih dewasa. Nggak mau nantinya apa yang kamu putuskan ini bikin kamu menyesal. Jadi penting untuk kamu lebih berpikir dan nggak mau ngambil keputusan di saat emosi dan sedang marah, karena biasanya itu akan bikin kamu dalam penyesalan tentang apapun ya, tentang hubungan, pertemanan, atau karir, atau apapun. Oke. Ada Ten of Swords. Saya juga melihat di sini kayak ada masalah yang datangnya itu bertubi-tubi ya. Ada Ten of Swords, belum selesai satu masalah tapi udah datang lagi masalah yang baru. Entah itu akan saling berkaitan tentang finansial, pekerjaan, hubungan, bisa saja ya. Ada sebagian kamu yang saat ini entah itu kehilangan pekerjaan atau usaha yang sedang tidak baik-baik saja. Ada yang ditinggalkan oleh pasangan karena finansial, karena pekerjaan yang saat ini kehilangan pekerjaan ya. Jadi kayak masalah itu bertubi-tubi, belum selesai satu masalah ada lagi masalah yang lain, entah itu tentang kebohongan kah, pengkhianatan kah. Tapi saya melihat di sini kamu cukup punya pertahanan yang sangat kuat ya. Meski mungkin belum sanggup untuk bangkit, tetapi setidaknya kamu tidak semakin dalam keterpurukan. Ada pertahanan diri yang sangat kuat di sini. Saya melihat apa ya, mental kamu cukup terasa ya, mental kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi semua itu. Atau boleh dikatakan kamu lebih berusaha untuk enjoy ya, untuk enjoy, untuk lebih tenang, untuk tidak mau larut dalam permasalahan ya. Artinya saat ini kamu berfokus terhadap bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan itu. Tidak lagi berfokus kepada kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, kenapa semua menimpa kamu. Udah tidak tentang nyalah-nyalahin diri sendiri, nyalahin keadaan atau nyalahin apapun, tapi lebih berfokus bagaimana cara kamu untuk menyelesaikannya dengan tidak, ya nggak usah ngungkit-ngungkit apa yang udah terjadi. Yang udah terjadi ya akan terjadi dan nggak akan bisa terulang lagi dan nggak akan bisa diubah lagi. Jadi ya untuk yang bisa kamu persiapkan ya untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan. Oke, jadi nggak usah sesali, nggak usah mikirin kenapa ya itu terjadi, kenapa ya itu menimpa saya. Nggak usah ngomong kayak gitu ya. Yang penting kamu harus tahu dulu untuk kedepannya kamu harus gimana. Karena buang-buang waktu juga, ngabisin energi juga kalau kamu mikirin tentang apa yang udah terjadi. Jadi fokus untuk kedepannya, fokus untuk perbaikan diri agar kamu bisa secepatnya bangkit dari keterpurukan.
Ada strength, ada kekuatan di sini, ya artinya apa yang terjadi, apa yang menimpa kamu ini, tentunya Tuhan tahu ya, kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Karena setiap ujian, cobaan itu pastinya Tuhan tahu kepada siapa, ya. Karena pastinya kamu akan diberikan kekuatan juga untuk bisa menghadapi semua itu. Meski kamu merasa saya nggak sanggup, saya nggak mampu, tapi di saat kamu menjalaninya ternyata kamu mampu, kamu sanggup. Oke, jadi ada kekuatan yang memang tersembunyi ya di dalam diri kamu di saat kamu dihadapkan dengan permasalahan yang mungkin sangat berat dalam kehidupan kamu. Oke, meski banyak hal atau banyak situasi yang tidak terkendali, tapi di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Oke, untuk tetap tenang dan untuk tetap positif menghadapi apapun yang sedang terjadi, entah itu dalam permasalahan dalam rumah tangga, atau dalam karir atau pekerjaan kamu, atau dalam usaha kamu yang sedang kamu jalani saat ini. Ada Knight of Wands, harapan selalu ada ya, perubahan akan selalu ada. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang digariskan Tuhan, apapun yang ditakdirkan Tuhan, meski itu sangat menyakitkan, sangat buat kamu itu apa ya, kayak nggak nyangka, nggak pernah menduga, karena semua begitu baik-baik saja, tetapi tiba-tiba semua berubah. Tetapi kembali lagi, harapan akan selalu ada, jadi kesempatan juga akan selalu ada ya. Bisa saja ada yang saat ini benar-benar terpisah atau bercerai, ada sesuatu hal yang lebih baik, artinya ada untuk kamu. Jadi persiapkan diri kamu ya. Jadi bukan berarti perpisahan atau perceraian itu adalah akhir dari segalanya, bukan. Tetapi bisa saja sesuatu hal yang akan baru dimulai tentang kehadiran seseorang, sesuatu hal yang lebih baik lagi. Artinya ya tetap positif ya, tetap berprasangka baik. Yang terbaik itu juga akan datang untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada discernment, ada home, di sini ada new day, ada past, present, future, dan di sini juga ada self love. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini jangan pernah merasa sendiri ya tentang apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Karena ada perasaan untuk sebagian kamu yang merasa insecure, karena mungkin di sini banyak orang yang membicarakan kamu ya, banyak orang yang kayak pandangannya itu jelek terhadap kamu, karena di sini bisa saja sebagian kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal. Jadi banyak orang yang berpikir negatif tentang kamu, jadi merasa sendiri, merasa tidak ada teman, merasa tidak ada tempat untuk berbagi. Tapi jangan merasa terus-terusan sendiri, karena saya melihat di sini akan ada orang yang benar-benar peduli sama kamu, akan ada orang yang benar-benar sayang sama kamu, dan boleh dikatakan akan menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi nggak usah merasa sendiri ya. Pelan-pelan kamu akan menemukan entah itu pasangan yang baik, teman yang baik ya, atau sahabat yang baik, orang baik ya, nanti akan kamu temukan. Jadi tidak semua orang yang mungkin berpikir jelek atau berpikir negatif tentang kamu. Di sini ada juga orang yang lebih bersimpati, mengerti, memahami tentang apapun keadaan kamu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Jadi tetap jadi diri sendiri, nggak usah berpura-pura menjadi orang lain untuk terlihat baik ya. Jadi tetap jadi diri sendiri, nggak usah
ada kepalsuan atau kepura-puraan, karena itu yang akan bikin kamu nyaman nantinya. Karena kalau untuk pura-pura jadi orang lain itu bikin kamu nggak nyaman ya, kalau nggak jadi diri sendiri. Jadi tetap jadi diri sendiri tentang apapun yang terjadi, nggak usah nutupin apapun, oke? Terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya, karena biasanya memang untuk bisa mencapai ketenangan, kenyamanan, kadang memang banyak prosesnya ya. Banyak prosesnya, banyak yang harus kamu hadapi, banyak situasi yang tidak mudah. Tetapi saya melihat ketenangan itu, kedamaian itu akan kamu dapatkan nantinya. Entah itu dengan seseorang yang baru, atau teman yang baru, atau ada seseorang yang itu tadi boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi ada seseorang yang akan bikin kamu itu merasa kayak punya tujuan lagi, kayak punya arah lagi, kayak merasa punya gairah yang baru dan punya warna yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi saya melihat kamu cukup kuat ya untuk menghadapi apapun kenyataan dalam hidup dengan keyakinan bahwa akan ada hari yang baru nantinya, sesuatu hal yang baru nantinya. Jadi itu keadaan itu akan berbalik ya. Kayak roda kehidupan itu akan terus berputar. Jadi nggak akan selamanya juga kamu dalam keterpurukan, nggak akan selamanya kamu dalam kesedihan. Akan ada sesuatu hal yang baru ya, yang apa ya, kayak yang lalu itu biarlah berlalu. Jangan biarkan masa lalu itu membuat kamu tidak bisa memiliki masa depan atau tidak berani lagi untuk bermimpi karena masa lalu kamu tidak seperti itu. Siapapun pernah ya punya masa lalu yang mungkin tidak bahagia, masa lalu yang mungkin kelam atau suram, atau pernah dalam pengkhianatan atau dalam hubungan yang manipulatif karena ada trauma. Tetapi bukan berarti masa lalu kamu itu membuat kamu tidak punya masa depan, tidak. Oke? Tetap percaya kepada diri kamu sendiri, yakin. Di sini kamu mampu untuk lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi tetap terbuka ya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Jangan tutup diri kamu. Ya kalau kamu nutup diri artinya kamu sama aja dengan kamu stuck di situ ya. Tapi jika kamu membuka diri dan berani untuk melangkah, memulai sesuatu hal, melakukan sesuatu hal dan bertindak untuk mewujudkan impian kamu, bisa saja hal yang luar biasa itu benar-benar kamu dapatkan. Karena fokus kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, mementingkan diri kamu sendiri, bukan berarti ego ya, tetapi lebih kepada bagaimana cara kamu untuk melindungi, lebih berhati-hati, lebih kayak lebih menjaga diri kamu agar hal-hal yang dulunya terjadi itu tidak terulang lagi. Intinya kamu berusaha untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Artinya kamu sudah lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik, lebih selektif dan lebih sensitif terhadap apapun yang mendekat kepada kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya yang sedang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!